kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, semuanya perhatikan bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Itu antum harus ingat itu. Bukan sekedar ngaji, bukan sekedar nuntut ilmu, bukan sekedar hadir dalam pengajian, tapi bagaimana ilmu yang dikaji dalam setiap kajian itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, kata Imam Ahmad bahwa yang dikatakan ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Tujuan kita menuntut ilmu ini bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk mencari dunia, bukan. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu, kita takut kepada Allah. Tumbuhkan itu, takut kepada Allah. Dan juga membersihkan hati kita. Makanya Nabi Musa disuruh oleh Allah datang kepada Firaun dalam surah An-Nazi'at. Apa katanya? Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah aku tunjuki engkau untuk membersihkan hati kamu? Karena Firaun sombong. Supaya bersih hatinya dengan masuk dalam agama Islam ini. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Antum bisa lihat dalam surah An-Nazi'at. Jadi Nabi Musa mendakwakan Firaun agar bersih hatinya, dan tugas para anbiya wa rasul alaihi wasallam di samping menyampaikan wahyu Allah Taala, mereka juga membersihkan hati manusia. Dan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Ini penting nih, dalam dakwah ini penting. Makanya Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Saya mengajarkan Quran. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Di situ Allah menyebutkan apa? Membersihkan hati manusia. Makanya ketika kita nuntut ilmu ini, usahakan nuntut ilmu itu membersihkan hati kita, bukan sekedar nuntut ilmu. Bagaimana penyakit-penyakit ego, penyakit sombong, penyakit serakah, penyakit bakhil, penyakit dengki, penyakit iri itu hilang dari hati kita. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau tidak, sampai kapan? Dan apa manfaatnya antum ngaji? Antum dulu ngaji ilmu, ngaji berapa kitab antum baca, tapi hati ini nggak bersih, kotor, dengki pada orang, selalu benci pada orang, suudzon kepada orang, serakah kepada dunia, nggak ada manfaatnya pengajian itu. Yang kedua, membuat kita ini takut kepada Allah. Kan Allah menyuruh Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukin engkau kepada Allah agar engkau takut kepada Allah. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Bukan ngaji tetap aja masih berbuat maksiat, masih makan riba, masih muamalah yang nggak benar. Berarti nggak ada asar pengajian itu. Mesti ada asar takut kepada Allah SWT. Takut. Makanya antum nuntut ilmu seperti itu, usahakan. Bagaimana nuntut ilmu ini membersihkan hati kita, dan nuntut ilmu ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat para anbiya wa rusul di dalam Al-Quran, apakah di surah Al-An'am, di surah Al-A'raf, di surah Az-Zumar dan yang lainnya, Allah menyebutkan, nabi-nabi ini menyebutkan kepada kaumnya, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah yang sangat pedih nanti pada kamu. Agar dia takut kepada Allah. Bahwa kita sekarang ini nuntut ilmu untuk menuju kepada surga. Jangan sampai kita masuk neraka. Takut kepada Allah.
Kita mengharap dengan kita nuntut ilmu membawa kita ke sorga. Tentunya harus ada konsekuensi dalam nuntut ilmu ini. Bukan sekedar belajar, duduk, membaca, tapi harus ada bagaimana kita konsekuensi dalam nuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini. Hak Allah kita penuhi dan hak manusia kepenuhi. Takut kita kepada Allah Taala. Maka Nabi-Nabi mengatakan, aku takut kepada kalian azab Allah nanti di hari kiamat. Kita juga harus takut kepada Allah. Karena Nabi selalu mengingatkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan dihisab. Dan kita pasti akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi. Benar atau salah. Makanya ilmu itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu bagaimana takut kita kepada Allah. Bukannya banyak meriwayatkan, tapi bagaimana takut kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul dengan mengkaji agama Islam ini tambah takut kepada Allah.